Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue, Yoga Mania. Tapi buat kali ini, gue nggak bawain cerita-cerita mistis, cerita-cerita horor nggak, ataupun nggak ngevlog pendakian. Karena kebetulan nih, malam ini gue kedatangan ade-adean nih, temen. Jadi ketemu dia datang ke rumah nih. Pengen ngobrol aja karena ada beberapa hal lah yang menurut dia ini khususnya di dunia pendakian ya itu cukup membuat resah ya. Resah ya. Iya, resah banget situ. Oke, jadi jangan kemana-mana. Kalau lu mau tahu ceritanya, lu mau tahu kejadian-kejadian yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, tonton terus channel ini sampai selesai. Oke. Gimana, Tak? Apa tadi nih? Dari apa? Emang tadi dari rumah niat sini? Niat kesini dong. Oke. Demen nih gua. Iya dong. Gue mau ngobrol ya tentang dunia pendakian yang menurut gue pribadi itu bikin resah sih. Kenapa tuh? Ya akhir-akhir ini yang ada di sosmed, yang kita dengar berita, banyak pendaki yang hilang gitu. Kenapa nih? Banyak kejadian pendaki hilang itu. Oke. Mungkin sebelum lebih jauh kita bahas, biar juga teman-teman nih yang nonton tahu siapa lu gitu kan. Yeah. Maksudnya kok tiba-tiba lu datang terus ngomongin masalah pendakian gitu kan. Paling tidak teman-teman ini bisa tahu dulu sebenarnya kiprah lu di dunia pendakian ini udah sejauh mana sih gitu kan. Nah, kalau boleh tahu Tak, lu sebenarnya waktu itu lu mulai naik gunung tuh dari kapan sih? Apa masih baru naik gunung atau memang sudah dari dulu atau gimana? Gue awal pendakian itu dimulai dari SMP kelas 3. SMP kelas 3. Tahun berapa kelas 3? Itu di tahun 13 Oke. 2013 itu ke Gunung Cikuray. Oh, pertama tuh. Pertama gua ke Cikuray. Itu saat itu masih bareng teman-teman aja, maksudnya teman-teman sekolah atau teman-teman rumah apa gimana? Itu bareng teman-teman rumah. Gara-garanya kenapa? Apakah dibohongin? Biasanya kan sering kali nih kejadian kan. Iya. Camping yuk, camping. Ataunya diajak naik gunung gitu kan. Kan itu kan artinya secara persiapan juga kan pasti beda kan. Iya. Nah, apakah lu sebagai korban yang dibohongi dengan model-modelan kayak gitu atau memang ada persiapan gitu? Sebenarnya gue bukan korban yang dibohongi sih. Pengen ikut lingkungan sekitar. Oke. Karena di lingkungan sekitar rumah gua, tempat gua kecil itu banyak itu ada organisasi pencinta alam dari om-om gua, dari abang-abangan gua lah gitu. Dan akhirnya gua mau nyobain nih. Ngide lah mau bikin kayak kalau sekarang disebut open trip kali ya. Dulu tuh gua anak-anak, naik gunung mana nih? Searching. Dapet lah ada informasi Gunung Cikuray untuk pemula. Oke, Gunung Cikuray untuk pemula. Oke, gue searching, gue cari informasinya dulu, gue tanya-tanya sana sini. Ya itu emang untuk pemula katanya. Dapet lah, kekumpullah 20 anak. Banyak gitu. Ya? Banyak itu. Anak-anak dekat rumah semua? Iya, dekat rumah semua, 20 anak. Ada juga temen gue yang dari Malang mau ngikut ceritanya. Jadi dia itu udah sering di gunung-gunung daerah Malang, daerah Jawa sering lah. Akhirnya dia mau ikut ke naik gunung bareng-bareng sama teman-teman kecilnya. Nah, terus akhirnya naik gunungnya sukses tuh? Naik gunungnya dibilang sukses, berantakan namanya pertama kali ya. Ya kan? Kita dari awal berangkat aja udah sotoy. Sotoynya? Nyewa Metro Mini. Bareng-bareng. Nyewa Metro Mini. Nyampe stasiun terminal Kampung Rambutan lalu.
Udah tuh, udah nyampe terminal Kampung Rambutan, berangkat lah. Dengan alat yang dibawa seadanya. Oke. Nah, setelah pendakian selesai, terus turun dari situ masih lanjut naik gunung lagi atau akhirnya mencoba untuk masuk ke dalam satu organisasi atau gimana? Dari situ gua lanjut lagi naik gunung lagi. Nyoba. Oh masih. Belum ikut-ikutan organisasi itu. Belum masuk organisasi itu, baru masuk terakhir ke Gede. Terakhir itu sebelum gua masuk organisasi ke Gede. Dari Gede itu pas gua mau naik Gede, gua belajar dari pendakian sebelumnya. Gitu. Oke. Pendakian sebelumnya dari 20 anak itu, gua bawa logistik sayur asem. Ngapain kita bawa sayur asem? Ya buat dimakan lah. Iya, sayur asem di gunung, apalagi Cikuray yang kita nggak tahu medannya. Ya. Ya kan, setelah kita naik ke Gunung Cikuray, anak-anak semua pada nyerah. Ternyata apa? Kaki ketemu pala. Dan kalau ketemu pala itu di Gunung Cikuray. Gini ya? Iya, bawa. Udah gitu anak-anak pada bawa galon, Bang. Galon. Tahu dulu galon haji. Oh, dirigen galon haji. Iya. Ditenteng-tenteng, dirigen haji tenteng-tenteng pada bawa panci. Udah gitu anak-anak pada ngekemer di tengah-tengah jalur. Masak sarden nggak mateng. Nah, itu kan waktu ke Cikuray. Iya. Setelah itu kan lu bilang tadi naik lagi ke Gunung Gede. Pelajaran apa yang bisa lu ambil dari pendakian sebelumnya? Itu pelajaran sebelumnya kita harus bawa alat-alat yang seperlunya. Yang kemungkinan nggak perlu lebih baik ninggalin. Oke, ya artinya ada progres ya? Ada progresnya. Walaupun mungkin belum terstruktur gitu kan. Nah terus akhirnya mencoba untuk bergabung ke dalam organisasi tahun berapa sih lo waktu itu? Itu organisasi gue masuk 2016. 2016 ya? Iya 2016. Iya jadi Uta ini kebetulan junior gue juga gitu kan di Lampea. Cuman tadi gue pengen tahu aja sih sebenarnya dia tuh naik gunung dari kapan, apakah sebelum masuk ke dalam organisasi atau setelah masuk ke dalam organisasi. Ternyata dari beberapa pendaki lain juga yang udah gue pernah ngobrol lah sama beberapa juga, mereka juga keracunan dunia pendakian tuh memang ternyata sebelum mereka tuh masuk ke sebuah organisasi atau mengikuti pelatihan pendakian memang kena racun di situ dulu biasanya ya. Di situ dulu. Oke, setelah masuk ke dunia setelah masuk ke organisasi, apa yang lu dapet sih? Gue dapet banyak ilmu, dapet banget pengalaman dari situ tentang manajemen pendakian. Gue dari situ belajar dari manajemen pendakian, apa yang harus gue siapin, apa yang nggak boleh, apa yang survival juga gue dapet, tali temali dapet. Dari situ gue di next pendakian gue terapin itu semua. Dan hasilnya itu ya dibilang jauh beda. Jauh banget berbeda itu. Jauh banget. Benar-benar terbilang kalau dibilang sukses ya sukses. Pendakian gue pertama kali setelah masuk organisasi itu. Setelah masuk organisasi itu ke Semeru langsung. Dan itu sukses. Itu sukses hitungannya. Maksudnya sukses dalam artian tuh tujuan kan biasanya puncak ya. Iya. Puncak sampai terus lu dan tim itu dalam keadaan sehat semua. Dan manajemen pendakian yang kepake banget itu. Oke. Manajemen perjalanan itu mah. Manajemen dari mulai start berangkat sampai pulang lagi gitu kan. Gitu. Ya itu kan salah satu ini ya, maksudnya pengetahuan basic itu. Pengetahuan yang harus dipelajari sama setiap pendaki dipelajari dan ya harus dipelajari memang. Iya, memang harus. Nah, kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman yang udah lu jalanin di dunia pendakian ya, melihat dengan situasi kondisi saat ini itu dunia pendakian tuh menurut lu gimana sih? Menurut gua dunia pendakian sekarang itu ya dibilang urakan, kalau bahasa kasar urakan mereka. Urakan maksudnya gimana nih? Urakan itu mereka ndaki aja tanpa mengetahui dasarnya dulu nih. Dasar pendakian, dasar medannya. Minimal pelajarin dulu medannya lah. Gitu. Oke, medan yang mau kita datengin gitu ya. Itu emang bisa didapat di mana? Sekarang kan udah banyak dari internet segala macam, dari YouTube, apalagi udah dari YouTube digitalnya. Kita bisa pelajarin dari itu semua.
Iya sih, harusnya ya. Iya, Seharusnya gitu ya. seharusnya gitu. Selain itu apalagi sih kira-kira yang maksudnya buat apa namanya ngelihat yang pendaki-pendaki yang sekarang nih, gitu kan banyak juga nih kalau kita lihat di medsos ya terutama karena memang sudah zamannya gitu kan digitalisasi lah semuanya. Jadi semua bisa recordnya ada semua tuh. Iya. Nah, menurut lo kira-kira apa sih yang harus mereka ketahui atau pelajari dulu sebelum melakukan pendakian gitu supaya ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah. Balik lagi tadi yang gue bilang tadi, kita harus mempelajari riset bahasanya, riset medannya, riset apa yang gunung apa yang kita akan tuju, kita riset di situ. Dan kita juga manajemen perjalanan itu harus detail bang. Kita nggak bisa asal naik gunung, udah nih nih gue misalnya mau ke Semeru, kita asal naik aja udah. Nggak bisa kayak gitu, kita harus pelajarin dulu. Selain takut apa menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oh iya. Ya kalau itu sih pastilah ya. Maksudnya artinya harus belajar gitu kan, mempelajari dulu lah destinasi yang mau kita tuju gitu kan. Itu harus. Terus emang cuma sekedar destinasinya aja menurut lu yang harus dipelajari dulu atau ada hal-hal lain nggak sih sebenarnya? Nggak ada sih menurut gue. Kalau gue pribadi, yang terpenting buat gue pribadi ya itu dulu. Kalau itu gue udah terapin di lapangan, nanti berjalan dengan waktu sendiri. Kalau mengenai persiapan kayak ya contohnya kan persiapan gue balik lagi ke manajemen perjalanan bang. Manajemen perjalanan itu pasti harus ada persiapan dong, kayak lu harus carry lu apa, barang bawaan lu apa, logistik lu apa, ya kan, kendaraan lu di sana apa, kayak gitu. Faktor-faktor X pun lu harus persiapin secara detail sebelum lu mulai pendakian. Nah, kalau kita kaitkan dengan situasi kondisi pendakian saat ini, sebenarnya apa namanya, mereka tuh melakukan itu nggak sih? Menurut kacamata lu aja, gitu. Menurut kacamata gue sih enggak ya. Di mana kenapa lu bisa bilang enggak? Buktinya, gue beberapa kali pendakian nemuin pendaki-pendaki yang emang nggak ready, nggak tahu apa yang harus dibawa, apa yang nggak boleh dilakukan, itu nggak ready semua. Contohnya waktu itu terakhir pendakian gue itu, gue ke Kerinci. Gue ketemu pendaki. Jadi pas gue jalan ke puncak, mereka itu nggak bawa persiapan logistik itu wajib. Oh, ingat itu kan yang sama gua. Iya kan, itu wajib sebenarnya. Yang temennya sakit 6 orang apa 5 orang sih, lupa gua. 6 orang ya. Temennya sakit, pendaki dari Padang yang jackpot sampai muntah kuning sampai puncak. Nah, itu parah, memang parah. Jadi teman-teman, waktu itu gue sempet naik bareng dia berdua ke Kerinci, dan itu gue ketemu sama pendaki yang asal Padang ya waktu itu ya, dari Padang, 6 orang. Nah, saat kita mau summit dari shelter 1, jadi kita itu ngecamp di shelter 1 ya. Jauh ya, emang jauh. Sementara Kerinci itu kan ada pos 1, pos 2, pos 3, shelter 1, shelter 2, shelter 3 gitu kan. Nah, setelah itu baru tubuh Yuda baru puncak. Kita memang waktu itu ngecampnya di shelter 1, di mana shelter 1 menuju ke puncak masih jauh banget. Nah, itu ternyata di situ ada teman-teman dari pendaki Padang yang pada saat kita mau summit, mereka juga pengen ikut bareng. Gitu ya. Iya. Itu parah sih kalau menurut itu gua. Parah sih. Dari temennya sakit dipaksain buat nanjak. Ya. Terus gitu temennya dia nanjak nih, maksain. Udah berapa kali, 10 langkah, baru 10 langkah. Temennya udah gak kuat naik, ditinggalin. Beberapa kali kita juga ingetin untuk, nih lu kan gak bawa air, nih gue ada botol kosong, mendingan diisi air. Tapi dia gak mau ya. Tapi dia gak mau isi air, entar-entaran dia ngomongnya, entar-entaran. Takut kalau gak salah. Iya, takut, karena jauh mikirnya turunnya. Jauh, dan waktu itu situasinya masih gelap. Di situ akhirnya kita ya nggak tega dong kita, ya kan. Kita kasih keluarin air, kita keluarin biskuit, kita keluarin teh buat mereka nih. Gua kira dari situ kejadian itu mereka nggak bakal ngulangin, ternyata di shelter 3 ngulangin lagi. Padahal di shelter 3 udah terang tuh. Iya, udah terang. Iya, maksudnya hal-hal kayak gitu tuh kan
kalau menurut gua ya, Iya. itu adalah Fatal sih, Bang. ya fatal pasti. Terus kedua, itu menurut gue ya itu hal yang bodoh sih. Iya, iya. Maksudnya bodoh tuh gini, harusnya kan kita bisa sebelum kita melakukan pendakian menuju ke satu destinasi, kan harusnya kita bisa pelajari dulu lah Pelajarin ya, ya. dipelajarin dulu jarak, misalkan jarak dari pos ke pos itu ditempuh berapa lama, ambil rata-rata aja. Research. Terus apa namanya, sumber air tuh ada di mana Iya. aja gitu kan. Iya, iya. Itu kan sebenarnya harus banget gitu kan dipelajari dulu, dan masih banyak lagi sih yang harus dipelajari. Nah, kalau itu kan pengalaman waktu kita Iya. ke Kerinci. Heeh. Nah, kaitannya dengan apa namanya? Dengan kejadian-kejadian akhir-akhir ini yang beberapa kali kita lihat juga di medsos juga banyak tragedi lah. Iya. Tragedi-tragedi di gunung tuh Iya. gimana sih menurut lu tuh? Entah, Yang ya, yang terbaru nih kemarin yang di ini ya, yang di Wilis sama yang di apa? Slamet ya? Slamet ya. Itu gimana menurut lu? Kalau menurut gua, kalau itu sih ya, yang di Wilis, yang di Slamet itu tim, Bang. Timnya itu nggak memperdulikan temennya. Maksudnya gimana? Jadi gini, ketika lu pendakian, lu misalnya udah berangkat bareng-bareng nih, ya lu harus turun juga bareng-bareng, nggak boleh tuh ada yang harus, kalau boleh ada yang ditinggal duluan. Iya. Kejadian ini ditinggal ya. Ini ditinggal. Dua kejadian itulah terakhir yang itu ditinggal dua-duanya. Ntar lu, ditinggal atau ketinggalan? Ditinggal, menurut gue ditinggal. Itu bahasa halusnya itu ketinggalan. Ya, sebenarnya sebenarnya ditinggal. Ditinggal atau ketinggalan tetap aja tertinggal kan? Iya. Harusnya normalnya yang depan nungguin lah. Iya, gitu kan? nungguin dan misalnya gini, kalau kita di pendakian itu pasti ada yang depan, ya kan? Depan itu yang tahu jalur. Iya, leader. Atau yang leader yang atas, dan yang terakhir nih. Ada sweeper. Ada sweeper. Sweeper itu ya harus ngontrol timnya. Ya. Setuju gua kalau itu setuju. Memang harus ada leader dan sweeper dalam satu tim tuh harus ada. Tapi kayaknya yang ini nggak ada ya. Makanya akhirnya amat sih menurut gua. Udah amat sih. Jadi egonya masih tinggi sih menurut gua. Bukan nggak ada berarti. Jadi bodo amat gitu. Bodo amat menurut gua. Jalan turun aja gitu. Iya, masih mikirin diri sendiri. Kan kalau pengalaman gua setiap pendakian gua tanya, lu mau sweeper apa mau leader? Gitu. Tapi kebiasaan gue sih di sweeper sih. Karena gue walaupun gue nggak tahu jalur, tapi make sense, lebih mikirin. Gue udah pelajarin semuanya, makanya gue lebih milih sweeper. Beda cerita ketika gue mendaki nih, bukan turun ya. Kalau gue turun gue sweeper, kalau gue ngedaki gue leader. Karena apa? Gue tahu fisik teman-teman gue nih. Kalau kita tungguin banget, kita jadi sweeper, kita yang ngedrop gitu ya. Kita yang ngedrop. Jadi memang ya itu, jadi teman-teman, jadi pada saat kita melakukan pendakian itu kan ada 2 sesi pasti, ada naik, turun. Nah, biasanya ada beberapa orang itu biasanya yang pada saat naiknya gue leader deh, ntar turunnya gue sweeper, ataupun sebaliknya, itu ada biasanya. Karena biar gimana pun kita juga dalam satu tim tuh biasanya udah saling tahu tuh, udah saling tahu kemampuan fisik masing-masing anggota timnya. Kalau yang sekiranya memang agak badak, agak kuat, mungkin oke lah mereka untuk starting awal nih naiknya mungkin mereka bisa di depan gitu kan. Secara fungsi ketika dia udah sampai duluan di camp, dia akan siapin tenda, tenda, masak. Jadi begitu teman-teman yang lain sampai tuh masakan minimal air hangat udah ada. Gitu ya. Bahkan gini Bang, ketika leader itu bukan fungsinya itu doang. Tapi ketika lu udah nyampe di lokasi, udah bikin camp segala macam, temen lu belum nyampe, lu harus jemput lagi mereka. Oh ya, itu ya. Harus jemput itu lagi. Itu gue setuju. Langsung harusin make sure lagi nih temen gue udah nyampe mana nih. Temen gue ada yang sakit atau enggak. Itu fungsinya leader berarti di situ. Ya sebenarnya bukan berat sih, tapi bagian dari konsekuensi. Iya, konsekuensi. Iya, jadi ya itu ya. Jadi kita juga selalu nerapin sih model kayak gitu. Jadi ketika si leader ini udah sampai di titik tujuan, dia kan pasti akan buka tenda, masak air. Tapi ketika itu semua sudah dilakukan, tapi tim yang belakang belum sampai, nah konsekuensinya si leader ini juga dia harus cross check nih timnya. Dia harus jemput. Kalau memang misalkan ditunggu sejam nggak nongol, 2 jam nggak nongol, apalagi sampai
gelap gitu Gelap, ya, sampai gelap, sampai apalagi sampai gelap. sampai malam gitu kan. Wah, itu udah wajib banget nih yang depan harus nyapu lagi ke belakang. Harus mastiin bahwa timnya yang Timnya di belakang itu aman aman ya. gitu kan. Itu sih kalau yang biasa kita Iya. lakuin sih begitu. Iya, karena itu kejadian itu pernah gue lakuin di Semeru. Oke. Itu di Semeru itu gue lakuin kan. Gue leader, gue udah nyampe camp, gue udah buka tenda segala macem. Gue tungguin sejam, temen gue belum nyampe, gue nyampuin. Itu waktu itu ke Semeru sama Bokir, sama temen-temen rumah juga. Oh. Bokir, Dedi, terus Ucup sama siapa? Irfan. Nah, Irfan kakinya sakit ternyata. Gue susurin Irfan kakinya sakit. Dan itu mau nggak mau gue bawain tasnya. Dan temen gue nih ada biasa temen di pendakian pasti ada. Kalau dibilang beban dia nggak beban juga sih ya. Yang fisiknya kurang kuat. Pasti ada ya. Pasti ada. Nah itu Bokir di situ ngomong mau pingsan. Mau nggak mau kan kita bawa dua keril. Iya mau nggak mau. Mau tidak mau datang. Mau tidak mau karena itu posisi udah gelap. Iya. Nah, gue juga pernah sih ngalamin hal kayak gitu waktu ke Gunung Gede lewat Selah Bintara. Bukannya kemarin ya, yang duluan yang bareng sama anak-anak juga. Yang sama Gonggo, sama Patai, sama Rano, Beni, Merahma. Itu begitu. Di jalurnya udah kepecah nih. Iya. Ada yang depan, ada yang belakang. Akhirnya gue duluan nih. Gue Gonggo, Rahma duluan. Sampai ke pos Ciletik. Bikin tenda segala macam. Setelah bikin tenda selesai, gue suruh si Rahma masak. Cewek gitu kan. Udah Rahma lu masak aja. Gue tungguin setengah jam. Nggak nyampe-nyampe. Mau nggak mau. Kita turun nih mau nggak mau. Turun kita jemput ini. Iya bang, ayo jemput. Ya udah akhirnya gue jemput sama Gonggo berdua. Ya itu ya kejadiannya. Akhirnya waktu itu kalau nggak salah si Rano sama Pata itu yang udah pincang-pincang lah jalannya kan. Wah itu berdua emang udah biasa sih menurut gue ya. Ya akhirnya mau ya beban mereka yang kita harus bawa, mereka lenggang. Ya itulah, maksudnya hal-hal kayak gitu yang sudah menjadi kewajiban lah untuk seorang leader lah. Gitu. Jadi keutuhan tim itu nomor satu sih. Jadi naik bareng, turun bareng. Kalau memang ada yang sakit, ya harus dirawat bareng-bareng. Dirawat bareng-bareng. Itu gue sering kejadian kayak gitu, sering. Jadi kita itu kan organisasi, walaupun organisasi tetap pasti ada kejadian hal-hal kayak gitu. Pasti ada gitu. Di beberapa pendakian gue sering melakukan kayak gitu. Ketika teman-teman gue nggak kuat segala macam, memang nggak mau. Itu kan sebenarnya lu melakukan itu kan sebenarnya sudah pertama karena pengalaman ya. Kedua karena udah hafal sudah di sini gitu kan. Sudah di sini, sudah ada di hati gitu kan. Gak bisa nih kalau tim gue ada yang kenapa-napa karena tanggung jawabnya juga ada di kita juga, dulu juga gitu kan. Di bareng-bareng gitu kan supaya nggak terjadi apa-apa hal yang tidak diinginkan, mau tidak mau ya memang itu harus dilakukan gitu. Bahkan gue pernah kejadian juga waktu itu ke Cermai lewat Palutungan, rame-rame lagi, tetep rame-rame nih. Karena selalu rame-rame, yang berdua kan cuma sama elu berdua terus. Kalau gue pasti kalau rame-rame nih itu ke Cermai, gue naik duluan nih, gue naik sama badak lagi, sama atlet tuh ngomongan kalau kita ya agak wah agak mah atlet emang. Gue sama atlet lagi, gue ngimbangin atlet nih. Dia mau carry sekulkas udah lari dia jangan. Iya, gue ngimbangin atlet nih ya bisa. Hari satu nih Patai mau ngimbangin gue, bilang, "Tai, lu jangan ngimbangin gue, ntar ngapa-ngapa," gue gituin kan. Tetap ngimbangin, set. Gue ngilang sama Aga duluan. Hilang nih Patai lama-lama nih, hilang nih. Set, udah nyampe pos 4 atau 5 gitu. Tiba-tiba gue tungguin di situ. Gue sama Aga udah lama di situ, udah ada sejam. Enggak, gimana turun apa enggak nih? Akhirnya gue nentuin. Akhirnya ada satu orang yang naik bilang, "Patai nggak kuat naik." Mau nggak mau udah akhirnya ini yang di Cermai yang akhirnya ngedrop di pos Bayangan 3 ya? Bayangan Pos 3 di atasnya Arban ya? Iya. Panggoyangan badak apa gitu namanya, pokoknya lupa gua akhirnya turun. Kuta apa Arban? Pokoknya enggak, gua di situ pokoknya gue ingetnya Bayangan doang. Pos darurat, pokoknya ibarat darurat itu. Iya. Gua darurat, gua turun lagi berdua di atas Cigowong kan udah kan? Gua turun lagi baru gua gelar tenda di situ.
Iya. Karena gue nggak mau maksain ke atas. Ya itu kan akhirnya apa? Ya itu kan bisa. Kenapa lu bisa melakukan itu? Karena pertama Hati hati oh kan. iya. Hati artinya ya nggak bisa kalau kita mau senang sendiri, Iya. mau enak sendiri, Iya, ya nggak iya, bisa gitu iya, kan. iya, Karena iya. kita kan berangkat bareng-bareng sama Iya. teman-teman, bareng satu tim lah intinya. Jadi semua ya harus bisa merasakan, bukan ada yang sakit terus kita juga ikutan sakit, Iya, merasakan iya, sakit iya. nggak gitu Enggak gitu, maksudnya. enggak gitu. Tapi kan ketika ada yang sakit, ada yang ya keseleo, Iya, iya. terkilir, entah masuk angin, entah apa ya, yang lain ya harus Nah, apa bantuin lah. namanya bantu lah Iya. gitu kan. Nah kalau kejadian-kejadian yang beberapa waktu belakangan ini nih sampai ada yang hilang, terus alhamdulillahnya yang diselamat udah ketemu ya, Udah dan ketemu. dalam kondisi Sehat. hidup. Iya, Ya. sehat ya. Itu boleh diacungin jempol sih. Iya, Ininya apa namanya? survivor, Jiwa jiwa-jiwanya, survive-nya iya. ya, jiwa survive-nya. Tapi kalau ngelihat dari kalau baca-baca dan lihat-lihat di medsos, menurut lu gimana sih itu? Kenapa bisa begitu gitu maksud gua? Kenapa bisa hilang gitu ya? Kenapa bisa hilang? Kenapa bisa tertinggal Heeh. saat dari itu kan ketinggalan kan Itu intinya kan? ketinggalan ya. Kenapa sih kok bisa dia kayak gitu? Menurut gua itu kan dia kondisi TikTok ya. TikTok kan? Iya, iya. TikTok. Nah, TikTok open trip, open trip. bukan pendakian mandiri. Iya. Ya. Itu menurut gua dari satu fisik. Oke. Fisik udah gak kuat. Dan yang kedua ketika dia turun, katanya dia itu nggak nemuin jalur yang sama. Iya. Kalau yang Ya, berdasarkan informasinya gitu sih, iya, katanya dia nggak nemuin jalur ada juga yang bahas tentang mistis segala macem, ya kan? Tentang katanya dia disesatin atau kayak gimana. Menurut gue sih itu balik lagi apa ya? Ketika kita turun, kondisi fisik kita pasti menurun. Pasti menurun. Itu akan menimbulkan halusinasi. Ya, di pikiran. Oke, Nah, karena itu, udah lelah lah ya. Iya, karena udah lelah dan itu yang dialami si survivor ini. Menurut gua itu, karena gua juga pernah ngalamin kayak gitu. Ketika kita turun, kondisi ketika fisik udah capek, halusinasi lah yang muncul. Fisik udah capek tapi dipaksain untuk terus jalan. Udah gitu ditinggal pula. Sendirian kan? Sendirian dia. Jadi istilahnya nggak ada yang ketika kita terhalusinasi oleh sesuatu, nggak ada yang nolongin. Nggak ada yang ngingetin gitu kan. Maksudnya, lu misalnya, lu jangan bengong. Lu capek nggak? Kalau capek kita istirahat dulu bareng-bareng. Kalau udah nggak capek kita jalan lagi. Itu kan hal-hal kayak gitu kan harusnya ada ya. Iya. Maksudnya harusnya ada yang nemenin gitu kan. Nah itu kayaknya memang kalau gue lihat sih kayaknya nggak ada. Maksudnya memang entah ketinggalan atau ditinggal gue nggak tahu ya. Iya. Kita kan nggak tahu ya kan ini dari apa yang ada di berita doang gitu. Iya. Kan. Nah itu iya maksudnya dari halusinasi itu jadi timbulnya aneh-aneh. Iya. Udah pasti timbul aneh-aneh nggak mungkin. Udah yang lihat tadinya jalur tiba-tiba berubah jadi hutan gitu kan. Udah gitu ditambah lagi katanya ada burung. Iya, ada burung tuh, benar. Ada burung yang nolongin dia. Karena gini, pengalaman gue juga pernah nemuin burung kok. Iya, sama pasti kita semua pernah lah. Yang buat nentuin jalur, ada istilahnya apa burung jalak. Burung jalak yang penuntun jalur. Iya. Kalau di pendakian itu ada itu sebenarnya ada. Jadi gimana? Bukan burung mistis ya? Bukan burung mistis. Orang ada yang ngomong itu dari mistis, itu burung petunjuk arah. Karena pertolongan apalah. Iya. Menurut gua itu burung emang di situ. Emang hewan di situ. Habitatnya di situ. Iya. Jadi memang ada. Kalau mungkin kalau teman-teman yang udah sering lah naik gunung pasti pernah deh ketemu sama ketika lagi jalan nih di jalur depan kita ada burung nih lompat. Biasanya jalak ya. Iya, jalak. Lompat. Jadi seolah-olah kayak penunjuk jalur. Tapi apa namanya? Sebenarnya memang ya nggak tahu memang apakah burung itu memang dia nunjukin jalur atau memang dia pas lagi mau di situ aja gitu kan. Dan memang ya habitatnya dia di situ. Jadi jangan tolong maksudnya dengan mistis lah. Jangan disangkut-sangkutin ke mistis gitu. Maksudnya cobalah kita berpikir positif aja lah. Positif gitu. Coba kita berpikir secara logika aja. Memang itu di hutan gitu kan. Ya habitatnya burung banyak di situ pasti. Tapi dari kejadian itu gue salutnya si survivor itu dia masih punya perbekalan. Dia ada basic lah. Kan menurut yang kita baca dia itu
pernah belajar dari pramuka, dan gue kecewa juga kejadian sih siapa yang cewek itu yang mana? di Selamat, dia open trip. Oh, yang kemarin ini kan baru. Iya, yang open trip. Iya, iya. Lu open trip sekarang banyak sih open trip yang maksudnya yang nggak belajar, yang asal sekedar buka untuk keuntungan masing-masing. Asal cuan. Asal cuan. Lu Ya, itu. Lu bikin open trip ya otomatis lu punya tanggung jawab, lu banyak nih anak-anak nih. Nyawa orang itu. Iya, tim apa anggota lu banyak nih, peserta lu banyak, ya lu pikirin itulah. Iya. Jangan pikirin diri sendiri. Kenyamanan peserta. Iya, itu dia. Kenyamanan dan keamanan peserta pastinya. Itu. Karena apa namanya? Ya, bikin open trip tuh menurut gua satu pekerjaan yang tanggung jawabnya gede banget. Iya, iya benar. Karena urusannya sama nyawa orang. Karena ya balik lagi teman-teman, ketika kita kalau memang lu pada hobi gitu kan, pada hobi seneng gitu ya dengan outdoor activity khususnya pendakian gunung, belajarlah, pelajarilah dari mulai apa medannya, destinasi yang lu mau tuju nih mau kemana sih, terus jangan kosong-kosong banget. Iya, terus di situ tuh ada apa aja, sumber airnya bagaimana, begitu juga dengan perlengkapan lu. Dari mulai carrier, sepatu, terus pakaian, jaket, sleeping bag, iya. Terus termasuk gitu. Juga logistik. Iya benar, itu logistik. Paling penting juga itu. Walaupun lu ikut open trip. Iya. Walaupun lu ikut open trip, jadi tetap semuanya disediain, walaupun lu bawa aja udah. Iya, tetap harus lu bawa sih. Kalau menurut gua dan menurut kita ya. Iya, takut kejadian hal kayak Survivor itu. Ya, jadi kita kan sebenarnya supaya menghindari lah. Iya, kan pasti ada kejadian-kejadian seperti tadi yang udah kita omongin. Oh iya. Ada kadang-kadang ya kita ketinggalan gitu, ketinggalan rombongan, adalah pasti situasi-situasi seperti itu. Nah, kalau lu udah mempersiapkan itu dengan matang, walaupun lu ikut open trip atau ikut bareng apa sih istilahnya sekarang, share cost. Ada kan? Iya share cost. Ada kan istilah share cost ya. Sekarang ya. Ada juga tuh kan istilah share cost atau open trip atau apalah gitu kan. Ya lu tetap harus mempersiapkan diri lu juga gitu, maksudnya karena kan situasi kondisi di lapangannya apalagi faktor X itu kan sangat susah ditebak. Susah ditebak itu mah. Jadi nggak ketahuan karena ya ketika lu ketinggalan rombongan tapi lu nggak bawa apa-apa, lu gimana? Iya kan? Iya. Itulah yang mungkin harus apa namanya benar-benar dipelajari dulu. Jadi jangan cuman karena lu mengandalkan gue ikut open trip ya aman ntar semua udah disediain. Ya memang itu kan kewajibannya si open trip, si pihak penyelenggara. Iya benar. Tapi kan bukan berarti kitanya sebagai peserta open trip udah lepas tanggung jawab hitungannya. Iya lah, kan kita buat minimal buat diri kita aja. Gitu, buat diri kita kalau terjadi apa-apa kita udah siap gitu kan. Itu sih kalau menurut gua. Dan saran gue untuk yang khususnya untuk yang open trip lah, lu perhatiin dulu lah peserta lu dulu. Oke. Lu pelajarin juga medannya, jangan sekedar untuk cuan atau hal-hal yang menguntungkan diri lu sendiri, jangan lah. Kasihan kok anak awal mereka itu mau ikut open trip karena nggak punya temen nih buat jalan-jalan nih, bahkan buat jalan-jalan. Makanya dia ikut open trip itu karena dia balik lagi. Gue mau nyari temen nih. Ketika gue untuk jalan-jalan, gue nggak mau naik gunung sendiri gitu. Makanya kan di open trip itu ada istilahnya abgi. Anak-anak abgi itu bukan open trip kan? Oh, anak-anak abgi ya. Abgi itu sertifikasi. Ya, asosiasi pemandu gunung. Pemandu gunung Indonesia ya. Gue yakin sih, tapi kalau misalkan anak-anak abgi harusnya udah paham lah. Nah, kalau anak abgi ya nggak bisa kita itu juga lah. Ya, artinya mereka kan sudah tersertifikasi ya. Sertifikasi, kita nggak bisa ibaratkan ngeremehin mereka gitu dalam ilmu. Tapi kita juga harus diri kita ketika ikut open trip, walaupun itu anggota abgi yang sebagai penyelenggara kita tetap harus mikirin diri sendiri. Karena mereka juga manusia. Ya. Jadi tetap ya, walaupun lu mau naik gunung dengan siapapun, ya lu tetap harus mempersiapkan minimal untuk diri lu deh. Minimal. Jadi jangan semua tuh ngandelin orang lain. Gitu, ya kan? Nggak bisa lu ngandelin orang lain. Gitu. Itu sih kalau yang
gua tangkep ya dari beberapa kejadian belakangan Iya, ini. iya. Karena ya cukup membuat resah juga sih sebenarnya. Kasihan gitu loh. Iya. Maksudnya sebenarnya pendakian gunung itu kegiatan yang menyenangkan. Menyenangkan. Cuma banyak View-nya cakep. Iya, banyak aja juga pendaki yang ibaratnya ngeremehin pendakian. Iya. Banyak meremehkan. Banyak banget. Yang waktu itu kita ke Gede. Kita diajakin tukeran apaan? Indomie tukeran mana beras. Mereka kenapa milih Indomie gitu loh. apa mereka mikir gue makan Indomie simpel nih daripada gue makan beras. Mungkin mereka nggak bisa masaknya kali. Itu nggak tahu gue itu. Nah, artinya kan ya itu juga teman-teman. Ketika lu sudah menyukai dunia pendakian, ya lu harus banyak belajar, mempelajari segala hal kayak masak. Karena biar gimana pun masa lu selama berhari-hari dalam hutan makan mie mulu, keriting khusus. Itu belajar masak nasi lah. Gampang kok. Ada kan itu semua bisa dipelajarin gitu kan. Ya kita naik gunung mau happy, mau seneng-seneng. Ya. Masa kita mau susah-susahan ya kan? Iyalah, siapa yang mau susah? Gue sih gak mau. Gue juga gue makan Indomie doang. Iyalah. Orang kagak ada tenaganya. Gak ada tenaganya lah, gak ada kalorinya. Gak ada kalorinya. Kalori itu penting, karbo itu penting. Karbo itu penting karena buat tenaga. Buat kalau lu makan mie mulu ya kesian usus gitu, keriting. Lagi juga tenaganya gak ada powernya. Paling jalan 100 meter 200 meter udah lapar lagi. Sama halnya ketika lu mendaki itu air minimal lu keep. Gue bilang. Kenapa gue bilang keep? Karena beberapa kejadian orang ada yang minumnya nggak tahu diri ibaratkan. Sebenarnya mungkin bahasanya bukan keep ya. Iya. Maksudnya setiap orang yang melakukan pendakian gunung, walaupun sudah ada bawa air gitu ya, buat tim, tapi tetap buat di perjalanan masing-masing orang tuh harus punya. Ya buat diri sendiri. Buat diri sendiri. Selama perjalanan dari base camp menuju ke camp, atau dari camp ke camp, atau dari camp ke puncak, atau dari puncak turun ke bawah itu setiap orang harus pegang botol minumnya sendiri untuk dia sendiri di jalan. Iya benar. Iya kan? Itu kejadian gue yang balik lagi Ciremai waktu itu gue cuma berempat. Gue berempat naik Gunung Ciremai, itu di Gunung Ciremai nggak ada siapa-siapa, gue doang. Gue naik nih puncak, gue bawa air sendiri. Teman-teman gue suruh bawa air, udah tetep mereka bawa air ya kan, gue bawa air sendiri, gue keep. Itu kalau gue bahasa gue keep ya, gue keep. Gue naik nih sampai gue ke puncak, mereka gue tanya air masih ada nggak, udah tinggal dikit ya kan, tahan jangan diminumin terus gue gituin kan. Ternyata pas tengah jalan mereka habis tuh air. Sedangkan air di tas gue masih ada dong. Mereka tanya, Kak air lu masih ada nggak? Habis. Kenapa gue bilang habis? Karena itu jaga-jaga ketika lu turun dari puncak lu harus butuh air. Ya kan, gue jagain. Akhirnya di situ gue bilang, gue saranin, nih pohon ada embun nih, lu jilatinnya dulu, mutin embun. Gue gituin, lu mutin yang penting tenggorokan lu basah gitu. Nah, jadi pentingnya memanage juga ya. Manage air itu harus penting banget. Harus matang. Makanya naik gunung tuh bukan cuma sekedar jalan sih. Iya. Sebenarnya ya semua orang bisa naik gunung karena secara fisik yang kita lihat ya jalan gitu kan. Memang aktivitasnya dia berjalan dari bawah sampai ke puncak gunung turun lagi. Cuman proses di perjalanannya itu yang banyak lika-likunya biasanya. Dan lucunya lagi, gue nyampe puncak, gue keluarin air, mereka pada seneng dong. Akhirnya apa? Gue bikinin teh semuanya airnya. Mereka pada protes sama gue. Kenapa lu bikinin teh semua? Gue seretin ini segala macem. Teh ini, gue bilang, ini buat tenaga lu buat turun. Teh manis kan maksudnya? Teh manis. Jadi biar lu turun itu enggak lu terus-terusan nenggak air. Iya. Karena itu nggak bagus juga kan? Iya. Kebanyakan air di gunung itu nggak bagus. Maksudnya bukan kebanyakan air, terlalu banyak minum. Itu nggak bagus kan? Jadi terlalu banyak minum pada saat kita sedang melakukan pendakian. Sedang berjalan ya. Sedang berjalan bukan sedang ngecamp bukan, tapi sedang berjalan itu juga nggak bagus. Kurang bagus juga. Kurang bagusnya kenapa? Karena semakin banyak lu over minumnya, ya lu akan semakin cepet capek. Semakin cepet ngos-ngosan. Ya, jadi ketergantungan sama air itu. Ya, jadinya malah ketergantungan sama air. Jadi sebaiknya minum pada saat lagi berjalan itu secukupnya. Ya, secukupnya. Minimal
basah lah, basah tenggorokan. Basahin mulut lah, basahin tenggorokan, supaya nggak kering-kering banget gitu ya. Itu sih tipsnya. Gitu sih, makanya aku juga resah banget sebenarnya dengan kejadian-kejadian belakangan ini. Semoga sih ya, semoga kedepannya nggak ada lagi dan semoga kita semua bisa belajar gitu ya. Jadi artinya di sini juga gua maupun Uta juga kita juga masih terus belajar kok, kita masih terus gali lagi kok. Semua orang pasti punya kekurangan. Benar. Ya kan, pasti semua orang punya kekurangan. Jadi dan setiap saat itu pasti ada sesuatu yang baru. Update terbaru atau apalah yang baru, atau mungkin jalur baru atau mungkin cara baru, mata air baru pun ada kadang. Nah, itu yang harus kita, kalau gua sih sampai sekarang jujur masih masih terus belajar, terus pelajari, karena kenapa gua masih melakukan itu ya, karena gua hobi. Karena kita seneng gitu naik gunung. Jadi ya mau nggak mau kita harus selalu belajar, upgrade ilmu. Dan buat teman-teman juga yang memang sudah mumpuni ilmunya, udah oke lah untuk pendakian, ya tetap harus belajar, harus terus belajar dan jangan pelit-pelit ilmu. Saling berbagi lah sama teman-teman yang mungkin baru-baru senangnya naik gunung. Sama lah ketika lu pendakian, lu ketemu pendaki yang pemula atau enggak ngerti medan, lu kasih tahu lah, jangan lu mikirin diri lu sendiri, karena yang susah itu ketika ada lu naik pendaki ada di pas hari lu hilang, itu otomatis lu juga ikut juga kena dampaknya juga itu. Dan itu akan merepotkan semua orang. Banyak orang malah. Bahkan lu nggak bisa naik gunung itu lagi karena ditutup. Iya lah, karena ditutup, lu udah nggak bisa ngapain lagi di situ. Ketika lu lagi butuh, wah masih ada yang hilang, berarti gue harus ke gunung mana ya? Nggak bisa, kita harus mengubah haluan lagi tuh, destinasi lagi. Iya, karena pasti gunungnya ditutup. Kalau lagi ada musibah, lagi ada yang hilang, lagi ada orang yang ngesar, ada pendaki hilang atau kecelakaan, tragedi apa, pasti gunungnya ditutup. Kan udah jauh-jauh sampai situ, tiba-tiba gunungnya ditutup. Iya. Ya, mungkin itu ya, yang yang keresahan gua lah, keresahan kita. Keresahan kita lah, maksudnya keresahan kita semua lah. Mungkin bukan cuma gua berdua doang, mungkin teman-teman yang lain juga pasti punya keresahan yang sama lah. Gue yakin punya keresahan yang sama sih, gitu kan ya. Semoga nih kedepannya kita semua bisa belajar supaya lebih baik lagi. Kalau memang hobi, lu memang hobi dalam pendakian, ya pelajari, jangan malas belajar. Karena sekarang literasi udah banyak banget. Banyak banget. Kalau zaman dulu kita nih nyari literasi itu susah. Contoh banyak gitu kan, udah banyak banget ya. Itu pendakian banyak itu pendakian banyak. Terus lu googling juga banyak cara packing, survival, navigasi darat, pertolongan pertama, itu udah banyak banget deh. Di Google lu googling aja deh, itu udah banyak banget, dan jangan malas untuk mempelajari itu semua. Ya. Iya, benar. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua sharing, yang bisa kita sharing. Sharing malam ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kita semua selalu bisa untuk terus belajar, terus mengupgrade diri supaya dalam pendakian kita selanjutnya kita juga aman terus ya. Aman terus, dan kalau aman yang pasti kan semua senang lah. Semua senang, kita juga bisa dapat sesuatu atau pengalaman yang bagus dari pendakian itu. Ya. Itu aja mungkin untuk video gua kali ini. Buat lulus semua yang suka dengan dunia pendakian, pelajarilah teknik pendakian, semuanya tentang pendakian lu pelajari, baru lu terjun ke lapangan. Itu aja mungkin. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dong. Like, komen, tulis komen, share juga ke teman-teman yang lain supaya sharing yang kita bahas malam ini juga menular ke teman-teman yang lain dan bisa dilihat oleh banyak orang, dan moga-moga bisa jadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Oke? Terima kasih buat teman-teman semua. Thank you Uta udah nyempetin malam-malam datang ke sini. Thank you semua. Sampai ketemu di video-video gua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.